Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, Nabi ngendika orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan mempersiapkan bekal setelah maut. Al-kaisu man dana nafsuhu wa amila ba'dal maut wa amil amalan ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya dan mempersiapkan bekal setelah mati. Jadi tidak harus menunggu sekolahnya tinggi, harus dokter, harus profesor, walaupun tidak sekolah tapi dia beragama Islam dan beriman, maka termasuk orang cerdas kalau dia yakin bahwa hidupnya itu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri itu akan mati, dan setelah mati ada besok masalah kubur dan seterusnya di alam barzah. Maka dia mempersiapkan dirinya berupa amalan-amalan yang akan menyelamatkan dia setelah mati nanti di alam kubur. Sehingga Nabi ngendika, idza mata ibnu adama in qatamalu illa min salasin. Jika kita anak Adam itu mati kecuali meninggalkan 3 perkara, yaitu shadaqatin jariyah. Pertama sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat dan tawabi wa ilmu yang tawabi wa waladun sholihun yatuna, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Artinya bahwa kita di alam kubur itu, di alam kubur juga alam barzah itu masih ada kesempatan untuk mendapatkan tambahan ganjaran. Kullu nafsin dha'iqatul maut innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap diri akan mati dan akan disempurnakan amalnya besok sampai hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dia akan bahagia, dan kehidupan dunia itu hanya tipu yang memperdayakan. Jadi kalau kita meninggal itu ternyata waktu hidup amalnya kurang, itu kita akan nambah. Sehingga kuburan itu sendiri, dalam kubur itu mengingatkan pada kita, kubur adalah tempat yang gelap, kubur adalah tempat yang sepi, kubur adalah tempat yang sempit. Dan nanti di kubur ada malaikat mungkar dan nakir. Maka kubur mengatakan, hei manusia, aku kubur tempat yang gelap, terangilah diriku dengan sholat malam, dengan tahajud. Nah, sholat malam kan siapa saja bisa melakukan, tidak nunggu pinter banget. Tempat yang gelap maka terangilah dengan tahajud. Kubur adalah tempat yang sempit, maka perluaslah dengan berbanyak silaturahmi, hubungan yang baik kepada saudara, terutama kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, kepada kenalan-kenalan kita. Kubur adalah tempat yang menjijikkan. Nanti ada kewan-kewan yang memakan jasad orang yang mati itu. Apakah cacing, apakah ular, racunilah.
Hewan-hewan yang menjijikkan itu dengan sedekah. Jadi panjenengan sedekah seperti kalau di masjid ada kotak, dia ada istilah sedekah subuh. Walaupun cuma 1.000, 2.000 sesuai dengan kemampuannya. Padahal sedekah itu dilipat gandakan sampai 700 kali. Sedekah 1.000 berarti sudah 700.000. Dan disaksikan oleh dua malaikat, malaikat jaga malam dan malaikat siang, gilirannya waktu subuh, sedekah subuh itu. Jadi untuk mengatasi hewan-hewan yang nanti yang akan gerogoti kita, baik itu ular atau cacing atau sebagainya, maka racunilah dengan sedekah. Nah, bagaimana kalau mungkar nakir akan menancapkan pada kita? Maka persiapkan amal-amal kita, menjaga tauhid kita, sehingga Nabi mengendika, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya akan menghembus nafas terakhir itu, dia tetap menyatakan diri, mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka seyogyanya kalau kita punya keluarga yang dalam penyakit sakit keras, hendaknya kita tunggu dan kita talqin agar supaya ucapan yang terakhir menjelang mengembuskan nafas terakhir itu tetap dia membaca la ilaha illallah. Jadi kula panjenengan akan termasuk orang cerdas kalau bisa mengatasi seruan kubur tadi, mengatasi kegelapan malam, kegelapan kubur. Otomatis jangan di dalam kubur dihuruk, tutupkan dari otomatis gelap. Maka terangilah dengan sholat malam, baik sholat qiyamul lail, terutama tahajud jam 3 ke atas. Tempat yang sempit perluaslah dengan silaturahmi. Tempat yang menjijikkan karena ada hewan-hewan tadi dengan diracuni dengan sedekah. Dan kemudian kita menghadapi mungkar nakir, otomatis kita memantapkan iman kita. Ada rukun iman sampai 6 itu. Kemudian juga kita membiasakan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah dimanapun kita berada. Itulah satu contoh bahwa kita akan termasuk orang cerdas kalau senantiasa kita menghidupkan sholat malam, menghidupkan silaturahmi, memperbanyak sedekah, dan kemudian selalu menambah pengetahuan kita dalam pengamalan agama-agama Islam, baik wudu kita, sholat kita, puasa kita, ibadah kita yang lainnya. Karena yakin bahwa Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Dan kita bersyukur umat Islam satu-satunya agama yang ditunjukkan lengkap tentang bagaimana caranya ibadah, sehingga kita tinggal memahaminya, mempelajarinya, dan kemudian kita berusaha mengamalkan dengan keyakinan iman yang mantap dan istiqomah. Insya Allah kita akan selamat, sehingga akhirnya faman zuziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kamu akan dijauhkan dari neraka dan masuk surga, berarti kamu akan menjadi manusia yang beruntung dan manusia yang berbahagia. Demikian, semoga kita senantiasa mendapatkan hidayah, selalu dapat menjalankan apa yang kami sampaikan tadi, termasuk hamba Allah yang cerdas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.